Akhirnya, kali ini Nat udah ada waktu nih buat kita bahas breakdown trailer full Boboiboy Galaxy Gentar yang sudah dirilis oleh Monster Studio. Yang dimana dalam trailer fullnya, kali ini Monster memberikan beberapa spoiler penting yang cukup menarik, yang seru jika kita bahas. Namun, karena beberapa klip sudah muncul di teaser sebelumnya, jadi kita bakal bahas beberapa scene baru aja yang Monster perlihatkan di trailer terbarunya. Oke? Jadi, biar gak kelamaan, mending langsung saja kita mulai. Boboiboy Galaxy Gentar episode 1 terbaru, breakdown full trailer part 1. Let's check this out. Yay! Oke, scene dimulai dengan memperlihatkan planet Machina yang sebelumnya kita udah bahas di konten breakdown teaser trailer. Yang kemudian, scene dilanjut dengan memperlihatkan lorong dari kilang Nubot yang terlihat sudah sangat sepi. Yang scene ini pasti terjadi setelah kemunculan dari raksasa yang sudah mengacak-acak kilang Nubot dan mengkonsumsi banyak sekali robot. Dan jika kalian perhatikan dengan baik-baik, lorong yang pertama itu merupakan lorong yang sama dengan lorong pada saat Adudu dan Prob pertama kali datang ke kilang Nubot. Dan terlihat keadaan lorong itu masih sama aja, yaitu karena saat Adudu tiba ke kilang Nubot, keadaan lorong itu memang sudah sepi. Yang hal ini berarti ada dua kemungkinan. Jika ceritanya emang akan mengikuti alur yang ada di komik, kekecauan ini bakal disebabkan oleh Adudu dan Prob. Sedangkan jika Monster berimprovisasi, bisa jadi kekacauan yang terjadi di kilang Nubot sudah terjadi sebelum Adudu dan Prob datang. Yang hal ini berarti ada pihak lain yang membuat kekacauan di kilang Nubot. Next, kita diperlihatkan bentuk kilang Nubot dari luar angkasa, yang dimana kilang Nubot terlihat seperti bangunan pabrik modern yang dibangun di atas sebuah asteroid raksasa, yang bentuknya mengingatkan Nat dengan tempat pencucian kapal angkasa di Boboiboy Galaxy musim 1. Ya, mungkin asteroid ini juga merupakan satelit dari planet Machina atau mungkin satelit buatan, sehingga kilang Nubot itu mengorbit memutari planet Machina. Next scene, kita diperlihatkan comebacknya Papa Zola di Boboiboy Galaxy Gentar. Yang jujur, hal ini cukup membuat Nat terkejut. Itu karena MYS kebenaran masih berada di tangan Papa Zola, sehingga Nat bisa menarik kesimpulan jika apa yang terjadi di Papa Pipi Pindah itu kemungkinan terjadi setelah pertempuran terakhir di planet Burlatan. Hal ini diperkuat dengan Papa Zola yang masih bertugas saat ini, sehingga di Boboiboy Movie 3 nanti kita masih akan melihat kekonyolan Papa Zola. Ditambah di ending Boboiboy Galaxy musim 2, Boboiboy itu memilih untuk menetap di bumi, sehingga hal ini menjadi alasan kenapa Papa Zola memilih untuk mengundurkan diri dari Tapops. Itu karena di Tapops dia udah gak punya kerjaan lagi. Selain itu, di sini kita juga diperlihatkan ada Boboiboy, Gopal, Wally, Ochobot, dan salah satu karakter yang tadi sangka-sangka akan muncul di arc Boboiboy Galaxy Gentar, yaitu Feng. Yang dimana dalam cerita versi komik, Feng juga tidak pernah diperlihatkan muncul di arc Boboiboy Galaxy Gentar, seperti halnya Papa Zola. Yang sejauh ini kita belum diperlihatkan apa tujuan Papa Zola dan Feng muncul di Boboiboy Galaxy Gentar. Namun, melihat planet panas bermagma, kita cuma punya 3 asumsi. 1. Mereka menuju planet Volcania. 2. Mereka menuju planet Baraju bagian barat. 3. Mereka menuju planet baru yang punya permukaan bermagma. Next, kita diperlihatkan Adudu yang panik bahagia mencoba untuk memberikan sinyal SOS kepada Tapops untuk menarik perhatian Boboiboy supaya dia datang ke kilang Nubot. Di sini kita juga diperlihatkan jika Adudu sudah menggunakan setelan armor Windara yang berhasil dia curi dari istana Kupuri. Yang harusnya sebenarnya armor inilah yang bakal digunakan oleh Feng di Boboiboy Galaxy Windara, namun sayangnya keburu dicuri sama si Adudu. Dan pada akhirnya Adudu menggunakan armor ini untuk bertahan di kilang Nubot dari serangan si raksasa. Next, kita diperlihatkan Ochobot yang mendeteksi sinyal SOS yang dikirimkan oleh Adudu sebelumnya. Yang di sini kita mendapatkan fakta yang cukup mencengangkan, yaitu Ochobot menyebut kilang Nubot itu merupakan kilang robot lama. Bisa jadi pabrik terbengkalai, sehingga hal ini menjelaskan kenapa pada saat Adudu dan Prob tiba di kilang Nubot,
keadaan kilang Nubot itu udah sepi dan tidak beroperasi lagi. Dengan begitu, kuat dugaan jika kilang Nubot itu memang sudah porak-poranda sebelum Adudu dan Prob datang ke sana. Dan bisa jadi raksasa itu memang udah eksis di kilang Nubot sebelum kedatangan Adudu. Itu berarti bukan Adudu pelaku yang membuat kode bot rusak. Next kita diperlihatkan Boboiboy, Gopal, Wali, dan Ochobot yang sudah masuk ke dalam kilang Nubot. Dan di sini kita diperlihatkan mereka berempat yang ngah-ngoh sana sini, yaitu karena mereka mendengar suara rintihan dari seseorang yang meminta maksudnya tolong sambil mencari sumber suaranya. Next, kita akhirnya diperlihatkan penampakan dari sesuatu yang merintih dan meminta tolong kepada Boboiboy CS, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Prob yang sudah berubah menjadi raksasa yang berambisi memakan apapun yang ada di sekitarnya. Dan scene ini berkaitan dengan scene berikutnya yang memperlihatkan ekspresi Boboiboy yang cukup kaget melihat anomali yang terjadi kepada Prob. Next, kita diperlihatkan teror dari Prob yang sudah berubah menjadi raksasa yang mengintip Boboiboy CS dari sebuah celah sambil memaksa untuk masuk. Dan benar dugaan Nat, sebelumnya jika arc Boboiboy kali ini memang akan bergenre horor komedi dengan teror-teror dari raksasa dan tingkah laku konyol dari Boboiboy Gentar. Next, kita diperlihatkan wujud utuh dari raksasa yang sedang mukbang beberapa robot, yang dimana jika kita lihat baik-baik, raksasa ini masih dalam fase pertama, yaitu fase dimana raksasa mencari robot sebanyak mungkin untuk memperkuat dirinya. Dan terlihat juga bentuk dari Prob itu yang sudah berubah menjadi abstrak dan acak-acakan. Hal ini dikarenakan Prob mengkonsumsi berbagai jenis robot yang berbeda-beda di kilang Nubot, sehingga bagian tubuh dari raksasa itu terlihat seperti penggabungan beberapa robot yang berbeda-beda. Yaitu dikarenakan raksasa memiliki kemampuan untuk menggabungkan dirinya dengan robot yang telah dia makan. Dikarenakan pembahasannya masih panjang ya, jadi Nat putuskan untuk membagi konten ini menjadi 2 part. Oke? Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata banget, sayonara, arigato gozaimashita, matane, bye.